Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Izin Ustadz Ridho, izin Ustadz Pantun, saya sekarang giliran saya yang turun. Saya interaksi dengan para jamaah. Nah, ini yang akan mengajukan pertanyaan, Masya Allah. Ini jangan-jangan yang bertanya jomblowan-jomblowati nih. Silakan. Ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh berdiri? Oke. Atas nama siapa ini? Tarisa ya? Iya, Tarisa. Tarisa, emang udah pernah cemburu? Sering. Cemburu, terus kemudian dicemburuin. Eh, Coba lihat kamera dong, lihat kamera, biar tahu nih calonnya nih. Pernah dicemburuin? Pernah. Gimana tuh ceritanya tuh, sedikit aja. Biasanya kalau misalnya nggak sengaja berpapasan, Ya. sapa-sapaan gitu sama lawan jenis. Ya, ya. Biasanya gitu sih. Jadi ada rasa cemburu begitu ya. Ya. Menyiasatinya gimana itu? Biasanya deep talk sih. Kayak Cie. ngomong pelan-pelan gitu. Deep talk, pada ngerti? Deep talk ya, Masya Allah. Ini Gen Z banget ya bahasanya. Oke. Banget makanya. Oke, silakan Tarisa, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Ridho. Pertanyaan silakan. Saya mau bertanya Ustadz, hukum apa ketika orang tua saya bercerai, lalu Apa menikah gimana? lagi? Apa yang bercerai? Orang tua. Iya, kenapa? Ketika orang tua kita bercerai, Oh iya? lalu menikah lagi, Iya. saya sebagai anak memiliki rasa cemburu karena kasih sayangnya terbagi. Oh, oke. Ini rasa cemburu yang Bagaimana berbeda nih Ustadz menyiasatinya gitu ya? Bagaimana Ustadz? Bagaimana harus bersikap? Mengelola perasaan hati gitu ya. Iya. Silakan Ustadz Ridho boleh sambil Iya, turun di baik. sini Ustadz Ridho. Biar lebih interaktif begitu. Aduh, saya temenin di sini Ustadz. Sama Bang Sofyan. Oke, siap. Gini, Gimana? ketika orang tua menikah lagi, setelah berpisah kemudian menikah lagi, sebetulnya kalau seorang anak nih belakang nih ibu-ibu nih ya, sama bapak-bapak ya, itu tidak sepenuhnya salah anak kalau ternyata mereka cemburu. Harusnya kita sadar diri bahwa anak itu tetap punya hak dan porsinya untuk selalu diperhatikan. Nah, mohon maaf. Kenapa anak-anak kita akhirnya jadi sering nyari perhatian di luar rumah? Karena rasa cemburunya tidak terobati dengan perhatian dari orang tuanya. Akhirnya dia cari perhatian di luar rumah lewat jalan pacaran. Babehnya malah diem aja. Nah, itu dayuts dalam Islam. Gak punya rasa cemburu ketika anaknya bermaksiat. Padahal itu adalah sebuah wujud komplainnya seorang anak bang. Karena kurang dapat perhatian dan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya walaupun orang tuanya menikah lagi. Sebetulnya gini, anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang broken home itu tidak semuanya akan menjadi anak yang broken home. Kalau orang tuanya mampu memenuhi tangki-tangki perhatian dan cinta dari anaknya. Cuman masalahnya bang, kebanyakan orang tua zaman sekarang ya mereka nggak peduli dengan itu. Khususnya para bapak nih, punya anak perempuan, dianggapnya ngasih duit, ngasih materi, ngasih fasilitas, udah selesai. Padahal anak itu butuh contoh dan teladan di dalam rumah. Sama, ibu-ibunya juga sama begitu. Dia akhirnya sebagai seorang ibu karena sudah lelah dengan semua aktivitas rumahnya, lakinya juga kagak mau jadi pendengar yang baik buat istrinya. Akhirnya ketika seorang ibu tantrum, sama siapa korbannya? Anak yang jadi korban. Dia sebagai seorang anak belum penuh tangki perhatian dan kasih sayangnya, dibejek terus sama emaknya. Akhirnya apa? Nggak betah dia di rumah. Akhirnya pelariannya apa? Cari orang yang bisa memperhatikan dia. Yang nanyanya perempuan pasti laki-laki. Pasti laki-laki bang. Dan itu akhirnya apa? Terjadi kehidupan yang bebas. Yang di luar syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Simpelnya begini. Kenapa anak-anak kita sekarang yang sudah remaja-remaja dan mulai dewasa yang belum nikah ini senang pacaran? Jawabannya sederhana. Karena kita sebagai orang tuanya dulu sebelum nikah pacaran juga. Ada kaidahnya bang. Zinah itu hutang. Kemaksiatan itu akan selalu menjadi hutang. Sebelum bertobat, sebelum minta ampun sama Allah, maka Allah akan meminta keadilannya di bumi. Nah itu ngeri bang. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak? Saya hanya berpesan, introspeksi diri. Satu, doain orang tua terus ya, biar Allah lapangkan hatinya. Ketiga, perbagus terus hubungan kita sama Allah. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah kasih hidayah buat orang tua kita. Kapan Allah hadirkan taufik di dalam jiwanya mereka. Tapi hakul yakin Allah selalu mendengar dan mencatat setiap doa-doa kita. Dan jadilah anak yang solehah yang bukan doanya hanya didengar oleh Allah, tapi Allah siap menjawabnya.
Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ridho sama-sama, Febri. Bang. Mudah-mudahan kita dilindungkan dari orang-orang yang mewariskan dosa-dosa ini yang nauzubillahi min zalik. Nah berikutnya Ustadz Mantun yang akan menjawab. Saya bergeser ke jamaah ikhwan atau jamaah laki-laki. Ada Raffi. Wah ini anak jombloan lagi nih Abi. Ini apa yang pernah ada rasa cemburu Raffi? Mic-nya boleh didekatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raffi pernah ada rasa cemburu? Pernah Ke siapa itu? kepada kakak Ustaz. Oh kakak, kenapa? Karena kasih sayang berbeda dari orang tua gitu ya? Ya, Ustaz. Oke, itu yang mau ditanyakan? Ustaz. Oke, ya udah nggak usah tanya. boleh dilengkapi lagi, mungkin langsung interaksi dengan Ustadz Pantun. Silakan Raffi. Assalamualaikum Ustaz. Maaf izin bertanya Ustaz. Kalau kita mempunyai saudara seperti perempuan gitu Ustaz, kakak perempuan, lalu orang tua kita itu bercerai Ustaz. Jadi kakak kita itu mendapat kasih sayang yang berbeda dari saya Ustaz. Mendapatkan kasih sayang dari ibu itu berbeda. Ibu tiri maksudnya? Iya Ustaz. Oke, baik. Jadi itu aja Ustaz. Itu aja Raffi pertanyaannya. Alhamdulillah, ya. Kamu punya pengalaman apa Raffi kalau boleh diceritakan sedikit? Seperti dibiarin Ustaz. Kayak Dan itu yang sekarang Raffi rasakan. yang Ustaz. Jadi kasih sayang seperti apa sih yang lebih didapatkan oleh ke kakak yang Raffi rasakan sebetulnya? Kayak lebih dipeduliin Ustaz, kakaknya. Jadi ini mungkin karena kakak perempuan kali ya? Mungkin. Oke, jadi ini ayah menikah lagi sekarang. Baik, bagaimana? Ini hampir sama seperti pertanyaan yang tadi Tarisa tanyakan, mungkin bisa diperluas lagi sama Ustadz Pantun. Silakan Ustadz Pantun. Baik, pertama kepada para orang tua, hai para orang tua, termasuk saya bicara buat diri saya. Kita bisa masuk surga gara-gara anak kita dan gak sedikit besok di yaumil kiamah orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Yang orang tua dengerin nih. Kenapa Ustaz? Quran surat ke-16, juz ke-14 ayat ke-78. Ini tugas kita nih sebagai orang tua dulu. Sebelum nanti curhatan Raffi bagaimana kok kayaknya inian kepada kakak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 78. Surat apaan Bapak Ibu? Ayat berapa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Nah itu masalahnya tuh. Wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian, ayahanda, ibunda, para ananda termasuk diri saya. Mimbutuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a dalam keadaan enggak mengerti sama sekali. Tapi setiap anak Allah tidak pernah berpilih kasih siapapun ayahandanya, siapapun ibundanya. Wa ja'ala lakumus sam'a, itu anak Allah berikan pendengaran, bahkan pendengaran aktif dari masih sejak usia 4 bulan dalam kandungan ibunda. Wal absor, Allah berikan punya penglihatan. Wal afidah, juga punya hati. La'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ayah bunda, untuk merealisasikan ayat An-Nahl 78 ini, Nabi memperdetailkan. Kata Nabi, hakul walad ala walidi, hakul walad ala walidi, hak anak. 1, nama. 2, ngerti baca tulis Al-Quran. 3, jangan kita kasih makan kecuali dari hasil yang halal. Nah, anak juga di saat Anda merasa baper, kok kayaknya bokap aneh cuman media doang nih, aneh kayaknya kurang. Jangan pernah suudzon sama orang tua. Quran surat ke-31, juz ke-21 ayat 14 nak. Surat Luqman ayat 14. Itu ada perintah sakti buat kita. Kalau pengen sukses. Anishkurli wali walidaik.
bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tua kamu. Jadi jangan pernah bersuudzon, jadikan kamu merasa cemburu media untuk angkat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kamu buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Pantun atas jawabannya. Dan ternyata pemirsa, rasa cemburu itu tidak hanya untuk pasangan suami istri, namun lebih luas lagi. Anak kepada orang tua, ataupun juga anak kepada guru-gurunya, murid kepada guru-gurunya. Nah, kita akan perdalam lagi. Masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.